Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membagikan tutorial singkat tentang cara penggunaan Sistem Informasi Point of Sale atau POS. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Di sini ada saya yang memberikan tutorial dengan Fitri Nurrohmah dan rekan saya Yudi Wibowo. Sistem point of sale yang kita pakai kali ini adalah sistem point of sale online. Jadi kita tuh harus terkoneksi dengan internet untuk dapat mengaksesnya. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, buka web browser yang kalian inginkan. Bisa pakai Mozilla, Google Chrome, ataupun yang lainnya. Kalau di sini saya akan pakai Mozilla Firefox ya. Kita buka. Kemudian di kotak search-nya kita tuliskan alamatnya, yaitu di demo.phppointofsale.com. Kita enter. Iya, ini merupakan tampilan awal dari sistem ini. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat kotak yang di dalamnya itu ada username dan password yang telah terisi. Ini maksudnya adalah username dan passwordnya ini sudah terisi oleh sistemnya sendiri. Jadi kita tinggal login saja. Oke, kita login. Ya, ini adalah tampilan dalam dari sistem POS-nya. Ada 10 menu yang ada di sistem ini, diantaranya ada customer, item kits, supplier, reports, dan yang lainnya. Itu. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang sistem point of sale ini apa. Sistem POS sendiri itu bisa dikatakan sebagai suatu aplikasi akuntansi perdagangan yang di dalam aplikasi ini tuh kita dapat melakukan transaksi jual beli, laporan pembelian, stock of name, dan laba rugi dalam setiap transaksi yang terjadi pada hitungan hari, bulan, atau tahun pada sebuah toko ataupun swalayan. Atau ada juga yang mengatakan bahwa sistem POS ini tuh adalah suatu sistem kasir. Kita akan coba menu-menu yang ada di sini. Kita pertama-tama coba menu customer dahulu. Di menu customer ini tuh kita dapat menambahkan customer baru, kita dapat mengedit data-data para customer. Kita juga dapat mendelete semua data dari customer. Kita akan mencoba untuk menambahkan customer baru. Untuk mendaftarkan customer baru, hal yang harus kita lakukan itu pertama yaitu menginputkan nama customernya di first name dan last name. Perlu diperhatikan di kolom first name dan last name ini harus diisi, karena nanti kalau nggak diisi nggak bisa disubmit, nggak bisa diterima oleh sistemnya. Kita isikan email kita. Phone number kita. Kita juga dapat menambahkan foto kita jika diperlukan. Tapi di sini saya tidak akan menambahkan foto ya. Kita
tulis alamatnya. Kemudian alamat kedua jika punya, kota yang ditinggali, provinsi, kode pos, negara, dan komentar apa saja yang mau dikomentarin terserah ya. Kalau saya mau kosongin saja. Terus company name kalau ada, kalau punya. Di sini saya akan tulis company-nya PT Maju. Kemudian account-nya ini tidak usah diisi saja ya. Kita submit. Dapat dilihat di pojok kanan atas ini ada tulisan sukses, berarti data kita telah tersimpan di sistemnya. Kemudian kita masuk ke halaman awal customer-nya. Dapat dilihat bahwa data customer baru yang kita entry-kan tadi terpampang di list customer seperti ini. Jika kita ingin mengeditnya, kita tinggal edit, klik di edit, kemudian kita edit yang kita rubah, yang kita ingin edit, kemudian kita submit. Oke, sukses, berarti data kita tadi telah terubah. Kemudian kita ke dashboard, ke laman awal sistem. Menu kedua yang akan kita coba adalah menu item. Di menu ini kita dapat melakukan penambahan item baru. Kita juga dapat mengedit data-data item yang ada. Kemudian kita juga dapat mengimpor ataupun mengekspor data-data kita dari Excel untuk dipindah ke sistem ini, maupun dari sistem ini untuk dipindah ke misalkan ke export kita. Kita akan coba untuk menambahkan item baru. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk menambahkan item baru, kita harus mengisikan data-data yang ada di sini. Pertama, UPC, EAN atau ISBN itu adalah suatu penanda barang. Biasanya tuh ditandai dengan nomor-nomor begitulah yang ada di barang. Kita isikan kode barangnya. Kemudian produk ID, produk ID-nya 213, kemudian item name-nya, kategorinya, kemudian kita juga dapat menambahkan deskripsi di sini. Misalnya seperti ini, makanan ringan ataupun apalah. Kita juga dapat menambahkan foto dari item kita. Tapi kebetulan di sini saya tidak ada gambarnya, jadi kita kosongkan saja. Harganya misalnya
$2. Harga jualnya misalnya $2,1. Promo di sini ternyata ada suatu kesalahan sedikit. Misalnya kita harganya 2,1 saja. Harga promonya misalnya $1. Kita kasih di sini ada promo start date, maksudnya itu mulai dari penjual promonya. Misalnya mulai tanggal ini, tanggal 22, kemudian berakhirnya misalnya kita pilih tanggal 1 Mei. Kita centang di sini. Di sini ada pajak penjualan di sini misalnya 2%. Kemudian kita isikan jumlah dari itemnya, misalnya jumlahnya 100. Kemudian kita submit. Ternyata masih ada kesalahan di selling price-nya. Kita coba benahi. Jadi untuk di selling price-nya ini tidak diperkenankan untuk memakai tanda koma ya. Jadi harus tanda petik. Itu harganya maksudnya 2,1 sen. Kemudian kita submit. Iya, telah sukses. Dapat dilihat di pojok kanan atas ini ada tulisan sukses, berarti item baru yang kita daftarkan tadi telah tersimpan. Kemudian kita akan menuju ke ini ya, halaman muka dari itemnya, menu item. Di sini item yang kita daftarkan tadi telah tampak di list di item. Ini bisa dilihat. Item name Coklatos, kategori makanan ringan, harganya $2. Harga penjualannya $2,1. Jumlahnya 100. Ya, seperti ini. Kalau bisa dilihat di sini juga ada data lain. Ini adalah data dari data dari para pengguna sistem informasi yang lain. Pengguna sistem yang lain maksudnya. Di sini kita dapat mengedit data kita jika diinginkan. Tinggal ketik edit, kemudian kita rubah data yang ingin kita rubah. Kemudian di menu ini kita juga dapat melihat barcode labelnya ya. Pertama kita centang dulu yang ingin dilihat barcode-nya, kemudian kita klik barcode label. Seperti ini tampilan dari barcode-nya, yang merupakan barcode-nya berupa diagram batang. Seperti ini. Ya, itulah yang dapat dilakukan di menu item. Kita klik item kit. Di menu item kit ini, sama seperti di menu-menu sebelumnya, kita dapat menambahkan suatu item kit baru.
kita coba untuk menambahkan item kit baru. Kita tambahkan item. Kita misalkan itemnya adalah di sini ketika kita mengetikkan coklatos, di item add telah tertambah yaitu coklatos makanan ringan, jumlahnya 1. Kemudian kita isi kode barangnya, produk ID-nya, item kit name-nya, kategori item kit description jika ingin diisi, kemudian kita submit. Sukses, kita telah berhasil menambahkan item kit baru. Kita lihat di list item kitnya. Setelah terdaftar item kit yang kita entrykan tadi. Ya, seperti itu yang dapat dilakukan di menu item kit. Menu selanjutnya yang akan kita coba adalah menu supplier. Kita klik pada kolom menu supplier. Kita tunggu sebentar. Di menu supplier ini bisa dikatakan menu ini adalah pemasok dari barang-barang yang akan kita jual. Kita dapat mendaftarkan supplier baru. Di sini kita inputkan nama perusahaannya, misalnya PT Maju, kemudian first name-nya misalnya Victory, last name. Jangan lupa kalau di company name, first name dan last name ini perlu diisi. Emailnya, phone number, dapat juga kita menambahkan foto jika diinginkan, kemudian alamat, alamat kedua jika ada, kotanya, kode pos, provinsi dulu, kode pos, negara,
Kita berikan komen jika diinginkan. Kemudian kita submit. Ya, jadi kita telah sukses untuk mengentrikan new supplier. Kita ke menu utamanya di supplier. Supplier yang kita entrikan tadi telah masuk ke list. Bisa dilihat di sini. Jika kita ingin mengedit, kita tinggal klik edit, kemudian kita rubah data yang kita ingin rubah. Kita juga dapat mendelete data-data yang ada di sini dengan klik delete. Jadi sekarang kita telah mendaftarkan sebuah supplier baru. Ya, seperti itu yang dapat dilakukan di menu supplier. Menu selanjutnya adalah menu report atau laporan. Ini merupakan tampilan di dalam menu report. Di menu report ini kita dapat melihat laporan grafik dari sel register, dari barang-barang yang terdaftar di sistem ini ataupun yang lainnya. Kita akan mencoba melihat satu persatu. Kita akan mencoba di menu item. Kemudian kita pilih graphical report atau laporan grafiknya. Di sini kita diminta untuk memilih tanggal yang akan kita lihat grafiknya nanti. Misalnya kita ingin melihat grafiknya pada tanggal 22 April sampai kita pilih tanggal 1 April saja sampai 22 April. Kita submit. Kita tunggu sebentar. Ya, ini merupakan laporan dari item summary report atau laporan penjumlahan dari barang-barang yang masuk di sistem ini. Kita bisa lihat di sini total harga yang barang-barang yang masuk itu ada ini sekian dolar ini, kemudian dengan pajaknya 0,02 dolar. Ini diagram lingkarannya. Di sini iPhone ini ya yang mendominasi dari barang yang dijual di sistem ini. Kemudian coklatos yang hanya 0%. Kemudian kita akan coba melihat report yang lainnya. Kita tunggu sebentar.
Misalnya kita memilih menu employees. Kita lihat detail reportnya. Kita pilih tanggalnya. Kita pilih tanggal 1. Di sini terdapat data yang menyebutkan bahwa dapat dilihat di sini, misalnya pada tanggal 22 bulan 4 2014 di sini merupakan gambaran dari itu. Mungkin para customer yang memesan barang atau membeli barang di sistem ini kita lihat, misalnya ini pada tanggal 22 bulan 4 tahun 2014 pada pukul 3 IM dengan nama atau Rahman Najib telah memesan sebuah barang dengan harga $10,5 dan dibayar cash. Jadi ini merupakan laporan dari para customer yang membeli barang di sistem ini. Jadi di sistem report ini akan memberikan laporan apa saja yang dilakukan di sistem ini. Jadi akan memberikan laporan, misalnya laporan barang yang ditambahkan ke sistem ini, atau laporan barang yang dijual ataupun dipesan akan masuk ke dalam report ini. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi di sini akan menampilkan segala aktivitas yang terjadi di sistem ini. Ya. Menu selanjutnya adalah menu receiving atau menu pemesanan barang. Jadi di menu ini tuh kita dapat memesan barang yang ada di sistem pos ini. Maksudnya memesan barang yang telah terdaftar di sistem pos ini. Kita dapat menambahkan daftar pesanan dengan mengklik show item grid. Di sini telah terdaftar kategori item. Kita tinggal pilih saja yang kita inginkan. Misalnya kita memilih font dan kita memilih iPhone untuk dipesan. Dan item yang kita pilih tadi akan masuk ke dalam daftar pesanan. Kemudian di sini tercetak bahwa nama itemnya iPhone dengan harga 10 juta dengan jumlah yang dipesan ada 2, diskonnya 0%. Jadi total harganya yang harus kita bayar nanti 20 juta. Di sini kita dapat memilih supplier name ataupun supply barang yang kita inginkan. Kita ketikkan saja, misalnya PT Maju. Kemudian kita dapat memilih tipe pembayaran,
Di sini ada beberapa pilihan, ada cash, ada cek, dapat juga dengan debit card atau credit card. Kita pilih yang cash saja. Kemudian kita finish. Kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan cetakan dari item yang kita pesan tadi. Detailnya akan dicetak seperti ini. Di sini telah tertulis jelas item yang kita pesan dengan supplier yang kita pilih tadi, dan juga dengan barcode barang yang kita pilih. Kita dapat mengeprintnya sebagai tanda bukti pemesanan. Kalau tidak, kita biarkan saja. Menu selanjutnya yang akan kita coba adalah menu sale register. Di menu ini kita dapat mendata barang-barang kita yang akan kita jual. Misalnya kita di sini akan memilih item yang akan kita jual nanti. Di sini kita pilih makanan ringan. Kita tunggu sebentar, ini loadingnya memang sedikit lama ya. Kita tunggu dengan kesabaran. Kemudian kita dapat memilih item yang akan kita jual nanti. Coklatos misalnya. Nah, di chat kita telah tertambahkan oleh item baru, yaitu coklatos. Dengan nomor item ini, dengan harga $2,1, jumlah yang akan kita jual nanti 2, dan total harganya $4,2. Dan di sini kita mungkin akan kasih diskon misalnya 2%. Kemudian kita submit. Sudah. Nah, ini yang dapat kita lakukan di menu sale register. Jadi intinya itu kita dapat menambahkan suatu barang yang mungkin nanti kita akan jual ke customer lain. Kita dapat mendatanya di menu sale register ini. Menu selanjutnya adalah menu employees atau karyawan. Di sini kita dapat menambahkan data karyawan baru. Kita klik new employee. Seperti biasa kita ketikkan nama. Emailnya jangan lupa. Nomor telepon.
Pastikan alamatnya juga, jangan lupa. Kotanya, kode pos, negara, kemudian kita di sini ada employee login info. Di sini maksudnya jika nanti kita logout dari sistem pos ini, kita dapat login dengan username yang kita daftarkan ini. Misalnya kita tulis username kita dengan misalnya Jojo, dan passwordnya kita ketikkan passwordnya lagi. Kita bisa pilih bahasa yang diinginkan, kita pilih Indonesia. Di sini ada employees permission and access. Ini maksudnya karyawan nanti dapat apa saja yang dapat dilakukan karyawan di sistem ini. Kita centangi saja semuanya agar nanti dapat melakukan semuanya di sistem ini. Mungkin kalau salah satunya tidak kita centang, nanti akan itu ya, salah satu menu di sini tuh tidak dapat kita lakukan. Kita submit saja. Di sini ternyata di username-nya harus lebih dari 5 karakter. Kita misalnya kita tambahi seperti ini. Kita submit lagi. Oke, sekarang data ini telah masuk ke dalam sistem. Jadi nanti setelah kita mendaftar di new employee ini, nanti ketika kita akan login ke sistem pos lagi, kita dapat login dengan account employee. Dapat dilihat di sini data kita tadi, ini namanya Jojo seperti ini. Kita juga dapat mengedit datanya. Jika kita ingin edit, tinggal klik edit dan rubah data yang kita ingin rubah. Ya, itulah yang dapat dilakukan di menu employee. Menu terakhir yang akan kita coba adalah menu gift card atau kartu ucapan. Di sini kita dapat menambahkan sebuah new gift card dengan mengklik new gift card. Kita tunggu, sabar. Kita berikan nama di gift card kita. Misalnya nomor 1. Customer name-nya misalnya, kemudian kita submit.
Kita tunggu. Oke, gift card kita telah tersimpan. Dan ini gift card yang kita inputkan tadi. Itulah tutorial yang dapat kami buat. Selamat mencoba.